Giring-giring perak. Episode 7. Di kedai kopi. Udara malam yang dingin amat menusuk tulang, terasa makin melinukan tubuh ketika gelegar guruh menurunkan renyai hujan seperti embun. Anak muda itu melangkah ke dalam kedai kopi yang masih terbuka. Dari dalamnya dia dengar suara percakapan orang dan suara sendok beradu dengan gelas. Di luar dilihat beberapa pedati diistirahatkan. Semua orang yang ada di dalam kedai kecil itu pada menoleh ke pintu tatkala dia masuk. Bukan pakaiannya yang serba putih dan ikat kepalanya yang juga putih yang menyebabkan orang-orang menoleh ke pintu. Bukan pula karena dia datang di tengah malam buta. Tidak. Saat itu orang bisa saja berpakaian serba aneh dan menyisipkan golok atau keris di pinggang. Dan orang bisa saja masuk ke kedai kopi di tengah malam atau subuh buta. Yang menyebabkan 6 orang lelaki yang ada dalam kedai kecil itu menoleh ke pintu justru bunyi yang ditimbulkan oleh kedatangannya. Ada suara aneh. Seperti suara giring-giring berdering pada tiap langkah orang yang baru datang itu. Dan anak muda yang baru masuk ke kedai itu bukannya tak tahu bahwa suara giring-giring di kakinya menyebabkan orang pada menoleh. Dia tegak di pintu, menatap orang-orang yang masih memandangnya. Maafkan saya. Adakah di antara bapak-bapak pernah mendengar seseorang di daerah ini, atau dimanapun, yang kehilangan seorang anak lelaki, yang memakai giring-giring perak di kaki kanannya? Dia menanti. Orang yang ada dalam kedai itu tak menyahut seorang pun. Kebanyakan di antara mereka justru heran akan pertanyaan itu. Lebih banyak yang tak mengerti daripada tak tahu. Karena tak ada yang menyahut, anak muda itu bicara lagi. Suaranya perlahan. Belasan tahun yang lalu, saya dipungut oleh seseorang dari reruntuhan sebuah rumah. Dia tak tahu apakah orang tua saya masih hidup atau tidak. Dia tak ingat lagi di mana dia temukan. Kini saya tengah mencari kampung halaman dan orang tua saya. Pernahkah mendengar ada orang yang kehilangan anak dengan giring-giring di kakinya? Kali ini beberapa orang menggeleng perlahan. Tak seorang pun yang tahu. Tak seorang pun. Anak muda itu bicara seperti pada dirinya sendiri. Ucapannya mirip keluhan. Dan dia berjalan ke sudut ruangan. Duduk di sebuah kursi yang masih kosong. Lelaki yang ada dalam kedai kecil itu pada berbisik sesamanya. Engkau akan minum atau makan apa anak muda? Orang lepau bertanya. Kopi. Di sini ada ketan dan durian, juga ada nasi dengan ikan panggang. Kalau engkau lapar engkau bisa minta nasi. Baik, ketan dengan durian. Orang lepau itu mengambilkan pesanan anak muda itu. Sementara lelaki yang lain melanjutkan obrolan mereka. Ada yang meneruskan makan atau minum. Tapi mereka yang ada dalam ruangan kedai kecil itu terhenti lagi makan dan minum ketika pintu kedai dibuka dengan keras. Barangkali pintu itu ditendang dari luar. Semua pada menoleh ke pintu. Dari luar masuk bergantian 3 lelaki dengan janggut berseliweran dan dengan pedang di pinggang. Ketiganya membawa pedang. Mereka tegak sejajar di depan pintu. Menatap setiap yang ada di dalam lepau itu dengan tajam. Pandangan mereka pertama jatuh pada anak muda yang berbaju putih itu. Tapi anak muda bertubuh semampai dan tak berdegap itu tak menarik perhatian mereka. Mereka lalu memandang ke 6 lelaki yang lain. Ada di antara kalian anggota rombongan yang baru datang dari Pariaman sepekan yang lalu? Lelaki yang tegak di tengah bertanya dengan suara berat. Tak ada yang menyahut. Bagi ke-6 lelaki itu nampaknya malam ini banyak hal aneh yang terjadi. Dalam waktu tak sampai 5 menit yang lalu anak muda berbaju putih itu masuk.
Bertanya kalau ada yang mengetahui orang tua yang kehilangan anak dengan giring-giring perak. Kemudian kini ketiga lelaki itu pula yang masuk dan bertanya pula. Kami bertanya, apakah ada di antara kalian anggota rombongan yang baru datang dari Pariaman? Si tinggi besar yang di tengah itu bertanya. Tidak, kami yang berenam ini dari 5 kaum. Akan terus ke kota baru. Di perjalanan 2 hari yang lalu kami memang bertemu dengan serombongan orang yang mengaku dari Pariaman. Mereka katanya akan ke Pagaruyung. Yang bertanya tadi menggerutu tak menentu. Kemudian mereka melangkah masuk terus mencari tempat duduk. Satu-satunya tempat yang masih kosong adalah tempat di mana anak muda berbaju putih dan bergiring-giring perak itu duduk. Kesanalah ketiga orang yang menyandang pedang di pinggangnya itu menuju. Geser ke sana Buyung. Yang tinggi besar itu mendorong bahu anak muda tersebut dengan tangan kirinya. Dan anak muda itu memang menggeser duduk hingga ke ujung bangku. Ketiga lelaki itu duduk. Pakaian mereka yang basah karena hujan rinai di luar, mereka kirai. Tak peduli apakah mengenai orang lain atau tidak. Jahannam. Hujan Jahannam. Orang Pariaman Jahannam. Yang pendek buncit menggerutu sambil duduk. Kabarnya mereka berjumlah 20 orang. Yang tinggi bicara sambil mencabut pedang dan meletakkan di atas meja. Hei, kopi 3. Bikin yang pahit. Ada ketan atau ikan panggang? Ada ketan, ada ikan panggang. Bawa semua kemari. Kemudian ketiga lelaki itu menatap keenam lelaki yang duduk dalam kedai itu. Apakah orang Pariaman yang kalian temui di 5 kaum itu adalah pesilat-pesilat? Si tinggi besar bertanya dari tempat duduknya. Yang tadi mengatakan bertemu dengan orang Pariaman itu menggeleng. Tak tahu kami. Kami tak sempat melihat mereka bersilat. Dan tak pula mengajak mereka berkelahi. Jawab lelaki yang mengaku datang dari 5 kaum itu. Teman-temannya yang lain tertawa karena merasa lucu akan jawaban temannya itu. Namun tawa mereka justru mendatangkan penyakit pada mereka sendiri. Mereka tak tahu dengan siapa mereka berhadapan. Ketika mereka masih tertawa bergumam lelaki tinggi besar yang bertanya itu bangkit. Berjalan mendekati keenam lelaki itu. Dan tiba-tiba plak. Puk. Pak. Dia menamparkan lelaki dari 5 kaum itu. Lelaki itu terjengkang. Namun dia bangkit segera, dan tangannya terkatuyang-katuyang seperti orang silat. Lelaki tinggi itu jadi mengkal. Kakinya melayang dan orang dari 5 kaum itu ternyata tak bisa menangkis tendangan tersebut meskipun dia telah berlagak seperti orang pandai silat. Tendangan itu mendarat, menimbulkan suara berdehek. Dan malangnya, tanpa dapat dia tahan, kentutnya ikut terbosai 2-3 kali karena tendangan itu. Kelima temannya yang lain yang tadi juga sudah siap bersilat, tiba-tiba jadi patah semangat melihat makan tangan dan kaki si tinggi besar itu. Mereka tetap duduk diam, tanpa menengok pada si tinggi besar. Bahkan pada temannya yang terkepepet ke bawah meja itu pun mereka tak berani melihat. Takut kalau dianggap sebagai suatu tantangan pula oleh si tinggi besar ini. Lihat-lihat orang yang akan dipegarahkan sana. Si tinggi besar itu menyumpah. Iya, 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 kata salah seorang yang duduk. Apanya yang iya? Iya. Apa iya? Maaf. Maaf. Apa yang maaf? Anu Pak. Anu, kami minta maaf. Maaf apa? Maaf lahir batin. Dan sampai di sini, si tinggi besar tak dapat menahan tawanya melihat lelaki dari 5 kaum yang gagap itu. Dia tertawa. Begitu juga kedua, temannya yang duduk semeja dengan si giring-giring perak.
Kelima lelaki di meja si gagap itu juga ikut tertawa. Mula-mula perlahan, karena takut. Tapi melihat si tinggi besar itu tertawa terbahak-bahak, mereka ikut tertawa terbahak-bahak. "Apa yang kalian ketawakan, Beruk?" Lelaki tinggi itu berhenti dan bertanya dengan bentakan. Tawa kelima lelaki dari 5 kaum itu terhenti pula tiba-tiba. Mereka jadi pucat. Dan, malang yang akan tumbuh, mungkin karena terlalu takut, si gagap tadi terpancar kentutnya. Mula-mula sekali. Perlahan tapi agak panjang. Namun karena ketakutan yang sangat, kentut besarnya tak mampu dia tahan. Powut. Pret. Tak tanggung berangnya si tinggi besar itu. Dia jambak rambut si gagap. Namun kentut si gagap keluar lagi. Teman-teman si tinggi yang duduk di sudut tak mampu menahan tawa dan geli. Mereka sampai-sampai menekan perut karena sakit saking gelinya. Si gagap terpekik-pekik minta ampun. Tapi si tinggi makin berang. "Ampun Pak. Ampun. Bapak kentut. Maaf. Beruk. Waang Beruk. Waang katakan saya kentut he." "Ya Pak." Bukan Pak. Bukan. Bapak bukan kentut, tapi kentutlah Bapak." Malang lelaki gagap ini. Makin ditanya, makin tak menentu jawabnya. Dan akhirnya teman-temannya yang lain tak pula dapat menahan gelak. Mereka ada yang menangkup di meja karena takut kelihatan gelak. Ada yang merukuk dalam-dalam. Dan akhirnya, lelaki besar itu mencampakkan tubuh si gagap ke meja. Dan keadaan lepau itu jadi kacau. Si gagap bercarut-carut tak menentu. Suasana heboh tak terhindarkan. Heboh karena gelak. Si tinggi besar akhirnya ikut gelak ketika dia duduk di dekat teman-temannya. Dia terhenti ketika melihat anak muda di sisinya. Anak muda itu menunduk, menghirup kopi perlahan, memakan ketan dan duriannya perlahan. Anak muda itu agak kurus. Si lelaki besar menepuk punggungnya. "Hei Buyung, Waang tak ikut gelak he?" tanyanya. Anak muda itu lambat-lambat menoleh padanya. Kemudian tersenyum tipis. Lalu kembali menunduk dan memakan ketannya perlahan. Lelaki tinggi itu merasa dianggap enteng. Padahal sebentar ini dia telah membikin gacar 6 lelaki yang tak boleh disebut kecil, dalam lepau itu. Karenanya dia menepuk lagi bahu anak muda itu, dan berkata, "Hei Buyung. Saya bertanya, apakah Waang tak ikut tertawa?" Tepukan di punggungnya itu menimbulkan bunyi. Karena memang sengaja dikuatkan si tinggi besar. Kembali anak muda itu memutar kepala. Kali ini tak tersenyum. Dia menatap lelaki itu dengan tatapan matanya yang lembut. Lalu berkata perlahan, "Apakah Pemah mendengar suara giring-giring perak?" Pertanyaan ini membuat ketiga lelaki itu tertegun. Suatu pertanyaan yang mereka anggap tak berkelincitan. Yang tak ada sangkut pautnya dengan pertanyaan si tinggi barusan. "Saya bertanya pada Waang Buyung, apakah Waang tak ikut gelak mendengar kentut si gagap itu meletup-letup seperti bunyi keraben bulando?" Anak muda itu seperti tak mengacuhkan pertanyaan lelaki tersebut. Justru dia kembali melontarkan tanya, "Apakah kalian Pemah mendengar ada orang yang kehilangan anak lelaki, yang memakai giring-giring perak di kaki kanannya?" Ketiga lelaki itu kembali saling pandang. Gilakah anak muda ini? Atau dia adalah seorang pekak? Hingga lain yang ditanya lain yang dijawab. Namun, lelaki ini merasa tersinggung. Karena anak muda itu jelas tadi menyebut mereka dengan kalimat, "Kalian," tidak menyebut, "Bapak." Dia ingin menamparkan anak muda ini. Tapi anak muda itu terlalu lemah lembut kelihatan. Dia yakin sekali tampar,
Anak muda itu tidak hanya kentutnya yang akan terpancar seperti lelaki dari 5 kaum, tapi ciritnya juga akan ikut terbudur. Mengingat ini, lelaki besar itu tertawa sendiri. Pemah mendengar ada yang kehilangan anak. Anak muda itu bertanya kembali. Tidak Buyung. Belum ada yang kehilangan anak di sini. Tapi yang akan kehilangan ayah, sebentar lagi mungkin akan banyak. Di Silaing ada beberapa lelaki yang baru datang dari Pariaman. Beberapa hari yang lalu mereka telah membunuh 4 orang teman kami. Tapi sebentar lagi, mereka juga akan mengalami nasib yang sama. Dan istri mereka, kabarnya perempuan-perempuan itu cantik-cantik, ada pula seorang gadis jolong mekar, akan kami bawa ke Gunung Rajo. Menjadi teman tidur. He. Si giring-giring perak tertegun mendengar cerita lelaki besar di sisinya ini. Kalau begitu, Datuk Sipasan dalam keadaan bahaya besar. Tapi dia ingin mendengar sedikit lagi tentang keadaan Datuk itu. Tapi saya dengar, Datuk itu tinggi ilmu silatnya. Begitu pula teman-temannya dari Pariaman. Tak mungkin mereka bisa dikalahkan. Si tinggi besar melotot pada anak muda ini. Tapi kemudian dia menggerendeng. Tak ada yang bisa melawan Pandeka Sange Buyung. Sudah lama dia tak pernah turun gunung. Kali ini dia benar yang memimpin. Waang tahu siapa dia. Tak sia-sia dia berguru pada harimau Tambun Tulang. Kami adalah pengikutnya. Dan Pandeka Sange tak sendirian, dia datang bersama 30 temannya. Maling Budiman. Si giring-giring perak merasa cukup mendapat informasi, dia membasuh tangan. Tegak, kemudian melangkah menemui orang yang punya lepau. Hei, ketan Waang belum habis. Kemana Waang Buyung? Si pendek teman si tinggi bertanya. Saya mau tidur. Iya. Lebih baik Waang cepat tidur. Hari sudah larut. Nanti Waang masuk angin, besok Waang sekolah bukan? He. Si tinggi berkata sambil menyumpalkan sekepal ketan dan 4 buah isi durian ke mulutnya. Dan terdengar bunyi gemertak-gemertak tatkala giginya mengunyah biji durian bersama ketan itu. Lelaki ini memakan durian bersama biji-bijinya sekaligus. Si giring-giring perak memberikan sebuah mata uang terbuat dari perak. Kemudian dia berjalan. Hei, ini terlalu banyak anak muda. Orang lepau berseru. Ambil saja. Dan semua yang makan dan minum di lepau ini, malam ini saya bayarkan, katanya sambil menoleh pada ketiga orang di mejanya tadi. Ketiga orang itu berhenti menyuap. Mereka memandang pada anak muda itu. Hei Buyung, Waang membayarkan kami. Anak muda itu mengangguk. Kaya Waang ya. Apakah Waang ulang tahun, makanya teragak membayarkan kami malam ini? Tidak, duit itu kalian yang punya. Sehabis berkata begini, anak muda itu melangkah keluar. Menutupkan pintu dan berjalan ke dalam gelapnya malam. Ketiga lelaki itu termangu. Saling pandang. Tiba-tiba si tinggi besar yang tadi duduk dekat anak muda itu merogoh puro di pinggangnya. Dia menyimpan uang rampokan di puro itu. Puranya masih ada. Dan masih penuh. Dia ambil pura itu, kelihatan masih gembung. He. Masih penuh. Anak muda itu bergarah. Dia pandai melawak, kata si tinggi. Tapi teman-temannya tak tertawa. Mereka melihat ada yang ganjil di pura itu. Si tinggi sadar akan tatapan teman-temannya. Dia memperhatikan puranya baik-baik. Tiba-tiba dia membuka puro itu. Menunggangkannya ke meja. Dan dari dalam puro itu, berjatuhan biji-biji durian. Beruk.
Anjing. Anjing beruk. Anak itu anak anjing dan anak beruk sekaligus. Dia cilok duit saya. Pancilok dia. Berkata begini, lelaki tinggi besar itu melompat berdiri memburu anak muda itu ke pintu. Namun teman-temannya jadi tertawa tatkala lelaki itu terhenti. Dan celananya melorot jatuh ke bawah. Di balik celana galembongnya itu lelaki tersebut tak memakai apa-apa. Tangannya segera bergerak menutup anunya. Muka lelaki ini jadi pucat karena berang. Rupanya anak muda tadi benar-benar mengerjakan lelaki ini dengan sempurna. Pura tempat menyimpan uang itu dia simpan di balik ikat pinggangnya, dan ternyata ikat pinggang dari kulit itu diputus oleh si giring-giring perak tanpa dia ketahui. Lelaki itu menunduk memungut celananya. Karena dia menungging pantatnya menghadap pada keenam lelaki yang datang dari 5 kaum. Kelima lelaki itu, yang tadi ikut tertawa tergelak, kecuali si Gagep yang masih merasakan linu tulang belulangnya, tiba-tiba jadi terdiam melihat pantat yang tersonggeng tak bertutup itu. Mereka terdiam karena pantat lelaki itu bopeng dan berkudis. Dan kudis yang banyak itu jelas terlihat dalam cahaya lampu di kedai tersebut. Dua orang yang sedang makan ketan durian merasa perut mereka mual. Dan mereka lalu muntah. Si tinggi besar memakai celananya. Dia menyumpah panjang pendek. Berjalan ke pintu, menerjang pintu kedai itu hingga somprak. Lalu menghambur keluar. Dia berharap masih bisa melihat anak muda itu. Dia akan menjambak rambutnya. Akan dia hempaskan sampai patah-patah ke dalam kedai. Namun di luar dia hanya disambut oleh terpaan angin dan gerimis. Kalera. Awas Waang Kalera. Kalau Waang kutemui suatu saat kelak, saya lulur Waang dengan seluruh bulu-bulu Waang. Lelaki itu berteriak dalam gelapnya malam. Teriakannya yang mengguntur membuat kerbau pedati-pedati yang tertambat di luar kedai jadi menggaduh-gah terkejut. Lelaki itu melompat kaget mendengar suara kerbau pada melenguh itu. Tapi dia jadi malu sendiri ketika dia sadar bahwa suara lenguh itu adalah suara kerbau. Dia masuk lagi ke kedai, menyumpah panjang pendek. Lalu duduk di dekat teman-temannya yang masih tertawa. Tumbuang. Apa yang kalian gelakan? Lelaki itu menyumpah dan membentak. Temannya pada terdiam. Lelaki itu meraup ketan dan durian di piring kemudian sambil tetap menyumpah-nyumpah, ketan dan durian itu dia sumbatkan ke mulutnya. Matanya terbulalang-bulalang menelan makanan itu. Dan ketika dia selesai makan, lelaki tinggi besar ini berjalan ke tempat pemilik kedai. Mana duit yang diberikan anak muda itu tadi? Bentaknya, pemilik kedai ini tak mau cari penyakit. Dia memberikan duit itu. Lelaki besar tersebut berjalan mengitari meja, dan kini dia berada di dekat pemilik kedai. Tangannya meraih lap, membukanya dan dari dalam dia mengeruk uang yang ada, kemudian memasukkan semua ke dalam uncangnya. Anak beruk itu mencilok duitku di dalam kedaimu ini. Karena itu kau wajib menggantinya. Dia berkata sambil mendorong kepala pemilik kedai tersebut. Si pemilik kedai sebenarnya juga seorang pesilat. Tapi dia yakin ketiga lelaki anak buah Pandeka Sange ini bukan tandingannya. Karena itu dia hanya menunduk diam. Meskipun hasil pencahariannya dalam sepekan ini ludes sudah. Kemudian ketiga lelaki itu berjalan meninggalkan lepau tersebut. Si pemilik kedai membetulkan pintu kedainya yang sudah copot kena terjang. Kemudian membetulkan meja. Orang Bagak nampaknya ketiga orang tadi engku. Salah seorang lelaki bertanya. Lelaki tua pemilik kedai itu menatapnya. Si Gagap yang tadi kena hajar dan seorang temannya lagi, sudah duduk dan menelungkup ke meja menahan sakit. Dia tidak hanya Bagak.
tapi juga berkuasa. Mereka anak buah Pandeka Sange. Dan mereka tengah mengadakan pembalasan dan pengejaran terhadap beberapa pengungsi yang datang dari Pariaman. Kenapa permusuhan itu timbul? Orang-orang Pariaman itu membunuh 4 orang anak buah Pandeka Sange beberapa hari yang lalu. Nampaknya orang Pariaman itu juga orang Baga. Mereka membunuh ada alasan. Istri pimpinan pengungsi itu hampir diperkosa oleh anak buah Pandeka Sange. Itu sebabnya dia dibunuh. Lelaki pemilik kedai itu berhenti bicara, tatkala di balik gelas-gelas dia melihat bungkusan kecil. Dia mengambilnya, dan membuka bungkusan itu. Matanya terbelalak, di dalam bungkusan itu terdapat banyak sekali uang perak dan benggol. Tak pelak lagi duit itu pastilah duit si tinggi besar tadi. Anak muda berbaju putih dan bergiring-giring perak itu rupanya telah menyikat seluruh duit milik lelaki itu. Dan meletakkannya di dekat gelas ketika akan keluar. Anak muda itu rupanya sudah menduga, bahwa si lelaki besar itu pasti akan menyikat duit pemilik kedai. Dan kini, pemilik kedai itu mendapat ganti puluhan kali lebih banyak dari duitnya yang disikat anak buah Pandeka Sange tadi. Mukanya berubah jadi berseri-seri. Anak muda luar biasa. Berhati budiman, katanya sambil menyimpan duit itu. Keenam lelaki dari 5 kaum itu pada terheran-heran. Siapa yang luar biasa dan budiman? Anak muda, bergiring-giring perak itu. Anak muda kerempeng tadi. Iya. Saya lihat dia diam saja ketika si tinggi besar itu menolakkan kepalanya ketika mereka akan duduk di sisinya tadi. Tak ada orang yang mau kepalanya dipegang begitu saja. Kalau kepala saya tadi yang didorong begitu, nyawa ketiga lelaki itu pasti sudah saya habisi. Lelaki tua pemilik kedai itu hanya tersenyum. Dia tahu, lelaki dari 5 kaum ini hanya besar bual. Padahal tadi dia diam saja ketika 2 temannya hampir disunat oleh lelaki tinggi itu. Bersambung.